Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pergolakan rohani remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang mengamati perkembangan remaja ini menarik sekali, Pak Paul. Bukan hanya tubuhnya atau secara jiwani berubah, tapi rupanya secara rohani pun ada suatu pergolakan di dalam diri remaja ini. Ini yang mungkin Pak Paul bisa jelaskan. Apa sebenarnya pergolakan-pergolakan yang terjadi di dalam diri remaja? Tidak bisa disangkal, inilah salah satu ketakutan orang tua terbesar, Pak Gunawan. Tatkala melihat anak itu memasuki fase remaja. Sebab bukan saja anak itu akan bergolak secara emosional, perilakunya kadang-kadang juga mulai bermasalah, perkataan-perkataannya lebih berani sekarang melawan kita dan sebagainya. Tapi ada satu hal lain lagi, yaitu secara rohani itu kadang-kadang orang tua mulai memperhatikan bahwa anak remajanya kok mulai meninggalkan iman Kristiani yang telah dianutnya sejak kecil. Kok seolah-olah mereka ini sekarang nggak peduli lagi dengan ke gereja, dengan beribadah, nggak mau ikut lagi hal-hal yang biasanya dia ikuti dulu ya dalam gereja. Nah, hal-hal itu tuh seringkali memang menimbulkan kecemasan kepada kita sebagai orang tua. Nah, itu sebabnya kita mau angkat topik ini, Pak Gunawan, supaya orang tua bisa mengerti ya sebetulnya apa sih yang terjadi pada diri anak-anak remajanya secara rohani. Ya, yang kita namakan remaja dalam hal ini rupanya makin lama juga makin bertambah muda, Pak Paul ya. Orang anak umur 10 pun sudah bisa mulai memasuki masa remaja itu, Pak Paul. Memang ada yang membagi usia 10 hingga 12 itu sebagai usia pra-remaja atau tunas remaja. Namun ya kalau kita mau kelompokkan mereka menjadi satu, ya dapat kita kategorikan mereka yang berusia 10 tahun ke atas hingga 20 tahun. Dalam rentang 10 tahun itu mereka masuk dalam kategori remaja. Ya, timbulnya pergolakan rohani di dalam diri seorang remaja ini akibat apa, Pak Paul? Sebetulnya ada beberapa, Pak Gunawan. Nah, yang pertama yang akan kita soroti adalah pada masa remaja anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan melihat jauh ke muka, ya. Jadi lewat kemampuannya berpikir abstrak, remaja mulai mempertanyakan hal-hal yang ia alami atau lihat. Jika sebelumnya semua yang dilihat diterima tanpa pertanyaan, sekarang dengan kemampuannya berpikir abstrak, remaja mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap tidak masuk akal. Ya, mungkin pada masa inilah remaja melihat ketidakadilan dalam dunia dan mengaitkannya dengan keadilan Tuhan. Ya, mungkin ia mulai bertanya, jika Tuhan ada, mengapakah ia membiarkan ketidakadilan terus merajalela? Atau mungkin ia menyaksikan penderitaan umat manusia dan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Misalnya dia bertanya, bila Tuhan baik, mengapakah ia membiarkan kejahatan dan kesusahan menimpa orang-orang yang tidak bersalah? Jadi yang dipersoalkan di sini adalah eksistensi Tuhan pada saat ini. Eksistensi Tuhan dan juga atribut atau sifat-sifat atau karakter-karakter Tuhan. Karena mereka sekarang sudah mampu untuk berpikir dengan lebih abstrak, melihat lebih dalam, ya berpikir sehingga lebih jauh ke muka. Nah, maka hal-hal yang tadinya tidak dilihatnya sekarang mulai dilihatnya, Pak Gunawan. Dan dia mulai mencocokkan dengan apa yang dia ketahuinya tentang Tuhan. Jadi misalkan dia tahu Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, kok banyak pengemis di jalanan. Kalau Tuhan adil, kok ada orang yang begitu kaya, tiada orang yang begitu miskin. Kalau Tuhan mendengarkan doa kita, kenapa kok seseorang ini nih sakit berat, minta kesembuhan, kok akhirnya nggak dikabulkan, malahan meninggal dunia. Nah, mulailah si remaja itu mencocokkan antara apa yang diketahuinya tentang Tuhan dan fakta di lapangan yang sekarang dilihatnya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang agak merepotkan bagi orang tua untuk menjawab, Pak Paul. Nah, saran Pak Paul apa, Pak Paul? Sudah tentu ya sebagai orang tua kita mungkin terkejut ya mendengar pertanyaannya. Dulu kok nggak pernah nanya begini, dulu kok nggak pernah menggugat Tuhan, kok sekarang mulai menggugat Tuhan. Mungkin saja ya kita ini mengira bahwa anak remaja kita telah murtad dan meninggalkan imannya. Ya, kita ini saya kira pada dasarnya takut
kalau anak kita berdosa dan menantang Tuhan. Nah, saya ingin menegaskan bahwa semua reaksi ini wajar, sebab keluar dari hati yang takut akan Tuhan dan dari keinginan melihat anak terus setia mengikut Kristus. Namun ada baiknya kita berusaha keras menahan emosi. Ya, misalnya nih ya, sedapatnya jangan ketus menuduh anak bahwa dia telah murtad, atau malah ada yang saking marahnya gitu ya mengatakan bahwa kamu telah dikuasai iblis, misalkan begitu. Jangan ya. Sebaliknya, dengan sikap lembut, berupayalah menjawab pertanyaan anak selogis mungkin. Nah, ingatlah bahwa pada tahap pertumbuhannya ini, remaja mulai berpikir abstrak. Dan ini berarti ia bergantung penuh pada penggunaan daya nalarnya. Bila kita menjawab tidak berdasarkan nalar, dengan cepat ia menyimpulkan bahwa kita tidak dapat mengertinya. Nah, dengan segera ia pun akan memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Sebab baginya tidaklah berguna untuk terlibat dalam diskusi dengan kita. Ya, bagaimana sebagai orang tua itu bisa membedakan bahwa apa yang dipertanyakan remaja ini merupakan pergolakan di dalam batinnya dibandingkan dengan dia memang mau murtad gitu, Pak Pol? Memang bisa saja ya anak itu memilih untuk meninggalkan imannya. Tapi sebetulnya kalau anak itu hidup dalam rumah yang relatif konsisten, anak-anak itu melihat kok kita juga mencoba ya hidup sesuai dengan iman kepercayaan kita, kecil kemungkinannya dia itu akan terpikir untuk meninggalkan imannya. Kecil kemungkinannya. Jadi lebih besar kemungkinannya adalah pergolakan rohaninya ini nih memang sesuatu yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Nah, dalam hal ini, yang pertama yang kita sedang soroti adalah perubahan cara berpikirnya, yang sekarang jauh lebih abstrak. Dulu sangat hitam putih, ya anak-anak itu tuh nggak bisa melihat sedalam itu. Misalkan anak kecil melihat pengemis, ya dia melihat pengemis. Dia melihat orang sakit, ya dia melihat orang sakit. Tapi pada usia remaja lah anak itu mulai bisa mengaitkan melihat orang sakit dengan kok Tuhan nggak menjawab doanya. Melihat orang miskin atau pengemis, kok Tuhan kok nggak menolongnya, kok Tuhan kok nggak memberikan kecukupan kepadanya sehingga dia tidak harus mengemis lagi. Nah, pada masa anak-anak belum bisa, di masa remaja lah anak mulai bisa mengaitkan semua ini. Jadi tidak bisa tidak, pada akhirnya mulai muncullah pergolakan-pergolakan ini. Dan memang kita harus terima bahwa anak-anak ini sebetulnya ingin mencari tahu, ya. Mungkin ini terlintas dan dia ingin tahu jawabannya. Jadi kita mesti menjawab selogis mungkin ya. Jika perlu misalkan gunakan buku rujukan ya agar kita dapat menjawabnya dengan lebih baik, atau kita dapat memintanya untuk membaca sendiri. Jika misalkan kita tidak mengetahui jawabannya, nah dengan terbuka akuilah. Jangan sampai kita itu dilihat oleh remaja, membenar-benarkan diri, ya mencoba menjawab tapi arahnya udah nggak lagi tepat, sasarannya udah nggak lagi tepat ya. Jadi hal seperti itu malah lebih mengganggu bagi si remaja. Jadi terpenting pada masa ini adalah mengkawalnya untuk tetap memelihara relasi dengan Tuhan, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, secara berkala kita mengajak anak untuk berdoa bersama. Kita membagikan pengalaman hidup dengan Tuhan kepadanya agar ia bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup. Ya, mungkin ada doa yang telah dijawab Tuhan atau jawaban yang diperoleh setelah melewati suatu pergumulan. Nah, kita bagikan semua itu agar anak melihat realitas keberadaan Tuhan dan kebaikannya. Ya, jadi mungkin saja kita tidak dapat menjawab semua pertanyaannya. Namun satu hal yang pasti adalah ia tidak akan dapat menyangkal bahwa Tuhan itu hidup dan memelihara kehidupan kita. Ya biasanya di rumah itu memang sudah diperhatikan Pak Paul hal-hal seperti itu, diajak berdoa walaupun makin lama makin susah karena kegiatan si remaja ini sendiri juga makin banyak gitu Pak Paul ya. Tetapi yang dikhawatirkan orang tua adalah pengaruh teman-temannya di luar rumah ini Pak Paul. Tidak bisa tidak akan ada ya Pak Gunawan, meskipun kita mencoba untuk melindungi anak-anak dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai ya, tapi nggak bisa enggak. Anak-anak kita akan terekspos pada semua itu. Maka saya kira yang terpenting adalah kita mesti memperkokoh anak kita ya.
kita mesti membuka jalur komunikasi dengan anak supaya dia bisa ya ngomong dengan kita apa adanya. Atau misalnya kan temannya mengatakan sesuatu yang mempertanyakan iman kepercayaannya. Nah, itulah pentingnya komunikasi yang terbuka dengan anak. Sebab di saat itulah dia akan datang kepada kita dan bertanya. Nah, karena mereka bertanya, kita bisa memberikan jawaban kepadanya. Jadi sudah tentu akan ada Pak Gunawan pengaruh-pengaruh dari teman, dan kita nggak mesti melindunginya dari teman. Jangan ya, karena kalau 100% kita lindungi, anak kita terisolasi, itu pun tidak sehat bagi pertumbuhannya. Ya, jadi pada masa remaja ini pola orang tua membimbing anaknya secara rohani itu pun harus berubah gitu Pak Paul. Tidak bisa lagi diperlakukan seperti anak-anak masih kecil. Nah, tepat sekali ya. Jadi nggak bisa tuh kita searah ya dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak. Justru yang lebih berperan besar adalah sebuah kesaksian hidup ya. Bahwa mungkin saja kita nggak bisa memberi jawaban yang memuaskannya. Kita mencoba menjawabnya, tapi mungkin jawaban kita tetap nggak memuaskannya. Misalkan kita nggak bisa menjawab pertanyaan mengapakah seorang yang masih muda, punya anak kecil, kena penyakit kanker, berdoa meminta kesembuhan Tuhan, tapi toh akhirnya meninggal dunia. Kan kasihan anak-anaknya, tidak ada mama. Nah, kita nggak bisa memberikan jawaban yang akan memuaskannya. Sebab kita sendiri pun tidak tahu ya kepastian jawaban itu sendiri. Sebab kita hanya bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih bersifat ya rasional, tapi tetap susah untuk kita terima ya bagaimanapun juga. Nah, disitulah pentingnya kita itu justru mengakui Pak Gunawan. Jangan sampai justru kita itu menempatkan diri sebagai seorang yang sangat tidak sensitif dengan kondisi hidup ini. Pokoknya apa yang dikatakan pembimbing rohani kita, yaitu yang kita akan langsung berikan kepada anak-anak kita. Nah, akhirnya mereka akan berkata, percuma ngomong dengan papa atau mama, karena jawabannya itu seperti mesin ya, seperti udah direkam, jadi langsung dimuntahkan seperti itu. Nggak pernah ada sebuah pergumulan pribadi gitu. Nah, anak itu perlu melihat Pak Gunawan, kita pun kadang-kadang bergumul dengan hal-hal yang mereka tanyakan, dan kita pun nggak selalu menemukan jawabannya yang sungguh-sungguh memuaskan hati kita. Jadi kita pada akhirnya harus berkata kepada si anak, kita memang hanya memahami secuil, sedikit. Begitu banyak hal tentang hidup ini dan tentang rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan itu baik. Nah, kita kemudian memberikan contoh. Waktu kita mengalami masalah atau apa, kita meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawab. Nah, jadi di samping apa yang dilihatnya, kita mesti juga menyajikan kepadanya bahwa inilah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan papa dan mama. Jadi kita nggak bisa berkata Tuhan tidak baik, Tuhan tetap baik. Dan terutama Tuhan baik karena dia telah mati untuk semua dosa-dosa kita. Kalau Tuhan tidak baik, tidak akan rela turun ke dunia, menjadi manusia dan akhirnya mati. Nah, lewat semua ini anak akhirnya tuh lebih mendapatkan atau lebih dapat mengembangkan sebuah konsep tentang Tuhan yang lebih berimbang. Ada sisi tentang Tuhan yang misterius, yang tidak bisa diketahuinya, tapi ada sisi tentang Tuhan yang Tuhan telah singkapkan, dan semua itu adalah kebaikan. Ya, sebenarnya kalau remaja itu mau bertanya, itu masih terbuka jalur komunikasi itu Pak Paul. Yang dikhawatirkan adalah kalau remaja itu memendam pertanyaannya itu karena sulit bertanya, sulit mengungkapkan pergumulannya. Itu sebabnya dari awal ya, dari anak-anak kecil, kita memang sudah harus memilih jalur komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Biasakanlah anak-anak itu tuh untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari kita ya. Nah, dengan adanya sejarah relasi seperti itu, besar kemungkinan sewaktu dia sewaktu dia memasuki usia remaja dan bertanya, ya dia akan mau datang kepada kita dan meminta jawaban kita. Yes, penyebab yang lain mengapa timbulnya suatu pergolakan di dalam diri remaja ini apa Pak Paul? Berikut adalah pada masa remaja, anak berada pada posisi labil ya, akibat perubahan fisik dan hormonal, sehingga rawan mengambil keputusan secara impulsif, tanpa berpikir panjang. Nah, pada saat ini, tidak jarang ya Pak Gunawan, remaja ini memutuskan melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, kejatuhan ini bisa-bisa yang membuatnya enggan untuk dekat dengan Tuhan, dan malah mendorongnya untuk hidup terpisah dari Tuhan. Saya berikan contoh ya.
Misalnya remaja mulai terlibat dalam pornografi dan bergumul dengan kekudusan. Nah, dia tahu apa yang Tuhan tuntut, tapi ya dia telah jatuh ke dalam dosa sekarang. Nah, besar kemungkinan pergumulan ini membuatnya merasa diri kotor dan tidak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Atau contoh lain, remaja terlibat dalam dusta. Hal ini pun membuatnya merasa diri tidak layak datang kepada Tuhan. Nah, akhirnya remaja memilih untuk menjauh dari persekutuan dan ibadah. Maka kita mesti menyadari bahwa di saat-saat inilah, pada usia remaja inilah, anak-anak itu cenderung memang akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan keberdosaannya itu atau kejatuhannya itu ke dalam dosa bisa jadi itu memang membuat dia akhirnya mau menjauh dari Tuhan karena merasa tidak lagi layak untuk datang kepada Tuhan. Ya, padahal awalnya itu hanya sekedar ingin tahu kadang-kadang Pak Paul. Kenapa remaja jatuh di dalam pornografi itu kan rasa ingin tahunya itu besar sekali Pak Paul. Betul, meskipun dia sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan menghendaki kekudusan dan sebagainya, tapi karena memang dari dalam dirinya juga telah bertumbuh, berkembang, makin matang hormon-hormon seksualnya, sehingga gejolak itu begitu kuat. Nah, misalkan dia mulai terlibat pornografi. Atau dalam kasus yang lebih parah lagi, ada anak-anak remaja yang akhirnya ikut-ikut jatuh ke dalam dosa perzinahan, benar-benar melakukannya dengan orang lain. Nah, bisa jadi itu karena dia jatuh ke dalam dosa itu, dia akhirnya memutuskan tidak lagi layak untuk datang kepada Tuhan. Ya, buat apa ikut lagi paduan suara, buat apa ikut lagi PA, buat apa menjadi pemimpin PA atau apa, nggak mau lagi mundur diri ya. Nah, orang tua mungkin nggak mengerti. Orang tua hanya bingung kok anak kok nggak mau ikut lagi, nggak mau lagi terlibat dalam pelayanan atau apa. Nah, bisa jadi Pak Gunawan, karena memang anak kita itu jatuh ke dalam dosa dan membuatnya merasa diri tidak layak terlibat dalam pelayanan lagi. Ya, itu kan suatu reaksi yang keras sekali gitu Pak Paul ya. Kita tuh menganggapnya itu suatu reaksi yang cukup keras yang kita tidak pernah alami ketika dia masih anak-anak. Ini apa sebenarnya Pak Paul? Sesungguhnya reaksi kerasnya itu tuh muncul dari reaksinya terhadap kemunafikan. Jadi begini nih, remaja adalah anak yang baru memasuki masa dewasa. Nah, untuk pertama kalinya anak harus berhadapan dengan ketidakkonsistenan dan paradoks. Nah, tidak bisa tidak, pada umumnya anak remaja akan mengalami kesulitan mengintegrasikan ketidakkonsistenan ini ke dalam hidupnya. Pola pikirnya yang relatif masih hitam putih membuatnya sukar menerima ketidaksempurnaan. Itu sebabnya ia cepat melabelkan semua ini sebagai kemunafikan dan kepura-puraan. Jadi waktu remaja melihat dirinya berdosa, nggak lagi kudus, nah dia merasa dia jangan sampai jatuh ke dalam lembah kemunafikan. Maka daripada hidup munafik, ya udah mendingan dia nggak usah lagi ke gereja, nggak usah lagi menjadi pemimpin pujian atau ibadah. Nah, sekali lagi ini reaksinya terhadap kemunafikan. Remaja memang idealis pada masa-masa ini. Nah, maka daripada menjadi bagian dari ketidakkonsistenan, kemunafikan, remaja memilih untuk hidup konsisten. Dengan cara apa? Dengan cara udah nggak mau lagi terlibat dalam pelayanan, nggak usah lagi ngomongin tentang Tuhan, sebab saya udah kotor kok, saya udah gagal kok. Nah, inilah reaksi yang biasanya memang ditunjukkan remaja. Ya, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak yang bereaksi keras seperti itu, Pak? Sebagai orang tua udah tentu kita harus peka dengan pergumulan remaja melawan dosa. Kita mesti menunjukkan bahwa kita mengerti betapa sulitnya mempertahankan kekudusan. Misalnya kita dapat menyampaikan kepadanya bahwa kita pun pernah melewati masa pergumulan yang serupa. Dan kita mengakui bahwa tidak selalu kita berhasil menang melawan godaan dosa. Kita mungkin dapat membagikan kepadanya bahwa ada momen dalam hidup kita di mana kita pun tergoda untuk menyerah dan mengambil sikap putus asa. Nah, jadi penting kita nggak menghakimi. Kita justru mau terbuka, mengatakan bahwa kita sama-sama orang berdosa Nah, namun setelah kita menyampaikan penerimaan kita kepadanya tanpa penghakiman, kita dapat menyampaikan juga satu hal yang lain, yaitu kita menyampaikan penghargaan akan ketulusannya, akan keinginannya daripada
mencemarkan nama Tuhan dan hidup munafik, lebih baik ia hidup jauh dari Tuhan. Nah, kita hargai tekad seperti itu, tekad nggak mau mencemarkan nama Tuhan, tekad nggak mau hidup munafik. Namun pada akhirnya kita harus mengingatkannya bahwa hidup kekristenan adalah sebuah hidup pergumulan, Pak Gunawan. Sebetulnya inilah esensi hidup kekristenan. Sewaktu kita memutuskan mengikut Tuhan, pada dasarnya kita memasuki sebuah arena perkelahian antara diri dan Tuhan, antara keinginan pribadi dan keinginan Tuhan. Ya, memang bagi remaja ini perlu suatu teladan, suatu contoh yang jelas, suatu petunjuk yang jelas. Apakah firman Tuhan ada yang menunjukkan hal itu, Pak Paul? Ada ya, Pak Gunawan. Misalnya nih ya, kita dapat membacakan pergumulan Paulus yang diceritakannya di Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, jadi Paulus sendiri pun bergumul. Dia tahu apa yang benar, tapi kok tidak dilakukannya. Atau Musa misalnya. Musa tidak menaati perintah Tuhan di Meriba. Tuhan sudah katakan, perintahkan kepada batu karang itu untuk mengeluarkan air, tapi dia malah memukulinya sampai 2 kali. Atau Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Seorang anak Tuhan yang begitu dekat, tapi kok bisa melakukan dosa seberat itu. Atau Petrus, murid Tuhan Yesus yang jatuh ke dalam dosa dusta dan ketidaksetiaan. Menyangkal mengenal Tuhan, padahal dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, lewat semua ini kita tunjukkan kepada anak kita bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang berusaha mengikut Tuhan. Namun dalam perjalanannya, ada kalanya anak Tuhan pun jatuh. Terpenting adalah kita mengakui dosa, kita bangkit dan berjalan kembali. Ya, itu mungkin lebih real gitu bagi remaja, Pak Paul. Karena ada contoh-contoh nyata pergumulan itu yang mereka kenal sejak mereka masih anak-anak gitu, Pak Paul. Tetapi apakah ada penyebab yang lain timbulnya pergolakan rohani di dalam diri remaja, Pak Paul? Ada, Pak Gunawan. Yang ketiga adalah ini. Pada masa remaja, anak mengembangkan kemandirian. Dan salah satu bentuknya adalah memiliki pemikiran dan pendapat sendiri. Ya, salah satu karakteristik kedewasaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa harus tunduk pada kehendak orang. Nah, sebagai seorang anak yang tengah berjalan menuju ke arah kedewasaan, ia pun akan mulai mempraktekkan kemandiriannya dalam pengambilan keputusan. Ya, namun, ini nih yang kita harus juga sadari. Ada kecenderungan bahwa pada masa remaja, ia akan bersikap agak ekstrim. Ya, misalnya, menolak pendapat kita secara membabi buta, tanpa pertimbangan yang jelas. Nah, kendati semua ini pasti mengganggu kita ya, yang mendengarnya. Namun, sesungguhnya, respon si remaja ini merupakan jalan yang mesti ditempuhnya. Ya, memang dia harus melewati jalan, kadang-kadang ya kebablasan, terlalu ekstrim, kadang-kadang dalam mempertahankan pendapatnya. Nah, itu sebabnya kita mesti menyeimbangkan respons yang kita berikan kepadanya. Di satu pihak kita harus menjaganya agar jangan sampai ia mengambil keputusan yang berakibat fatal dan berdampak panjang. Namun, di lain pihak kita mesti memberinya ruang untuk mengambil keputusan yang tidak tepat. Jadi ada baiknya kita tidak lagi memaksakan kehendak, namun berikanlah masukan seperlunya. Kemudian biarkan ia menimbangnya sendiri dan memutuskannya. Ya, jadi contoh konkretnya tindakan kita untuk menyetimbangkan tanggapan kita terhadap tindakan ekstrim anak ini seperti bagaimana, Bapak? Jadi misalkan anak kita itu tuh mulai berkata begini, buat apa ke gereja? Kan kita bisa saja beribadah kepada Tuhan di rumah. Kenapa kok kita harus ke gereja? Tuhan ada di sini juga kok. Nah, waktu anak mengatakan hal seperti itu, kita memang bisa bereaksi marah, memaksanya ke gereja dan sebagainya. Tapi lebih baik, ya coba kita berdialog dengan anak kita. Kita nggak mau dia itu mengembangkan sebuah sikap, di mana akhirnya dia nggak mau lagi ke gereja sama sekali. Itu juga nggak benar. Tapi di pihak lain, kita mau anak kita juga tetap bisa mempunyai suatu pendapat yang memang juga ada baiknya, ada benarnya. Jadi kita bisa berkata kepada dia, betul anak, kamu berkata begitu, Tuhan ada dalam hati kita. Kita memang nggak wajib untuk menyembah Tuhan di gereja, sebab di rumah pun juga bisa, itu betul. Tapi bukankah Tuhan juga lah yang meminta kita itu datang
berbakti kepadanya di rumahnya. Sebab dialah yang juga menetapkan ibadah bersama itu, mulai dari perjanjian lama sampai ada di perjanjian baru. Jadi kenapa kok kita tidak mau menaati Tuhan? Meskipun di rumah pun kita juga perlu ya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan jawaban seperti itu, remaja tahu bahwa pendapatnya itu tuh tidak sepenuhnya dipersalahkan orang tua. Sehingga dia mulai bisa mengembangkan pemikirannya. Di pihak lain, sebagai orang tua, kita mengkomunikasikan kepadanya kebenaran juga bahwa tetap dia juga diminta Tuhan untuk beribadah kepadanya di gereja. Ya, jadi bagaimana seharusnya remaja itu bersikap tentang imannya, Pak Paul? Nah, pada akhirnya memang remaja itu harus membuat iman kepercayaan yang dari kita itu sebagai milik pribadinya. Bila di masa lampau ia hanya mengikuti pengarahan kita, sekarang ia harus menempuh sebuah perjalanan rohani sehingga ia dapat tiba pada kesimpulannya sendiri. Singkat kata, iman orang tua harus menjadi imannya sendiri. Itu sebabnya kita harus membimbing sekaligus memberinya ruang menggumulkan imannya sendiri. Nah, saya akan coba simpulkan ya dengan firman Tuhan sekali lagi Pak Gunawan di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, jadi apabila pada masa kecil kita telah menanamkan firman Tuhan pada dirinya, maka pada masa remaja firman Tuhan akan terus bersemayam di hatinya. Ya, kalau dia sudah sampai kepada keputusan bahwa imannya itu ada miliknya sendiri, sebenarnya dia sudah memecahkan satu masalah di dalam pergolakan rohani di dalam dirinya sendiri, Pak Paul ya? Betul sekali, meskipun memang harus melewati jalan berliku, tapi itu jalan yang penting dan harus ya, sehingga dia sampai kepada keputusan inilah imannya sendiri. Ya, tentunya masih ada banyak bentuk-bentuk pergolakan yang lain, Pak Paul, yang kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Jadi terima kasih sekali untuk perbincangan ini dan kita berharap bahwa pendengar kita masih akan mengikuti kelanjutan dari perbincangan ini pada siaran yang akan datang. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pergolakan rohani remaja bagian yang pertama, dan kami akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu kami berharap para pendengar bisa mengikutinya terus perbincangan di acara Telaga ini. Sedang bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.